Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Kita hari ini tentang menyatakan suatu himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. 1. Dengan kata-kata. 2. Dengan notasi pembentuk himpunan. 3. Dengan mendaftar anggota-anggotanya. Pertama, dengan kata-kata. Cara yang kedua, himpunan dapat ditulis dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan ditulis dalam bentuk X, di mana X titik-titik. Kita ambil contoh dari contoh-contoh pada cara pertama. 1. Himpunan A menjadi ditulis X, di mana X warna lampu lalu lintas. Kedua, himpunan B ditulis menjadi Y, di mana Y terletak antara 1 dan 10 dan Y anggota bilangan prima. Yang ketiga, C, himpunan hari yang dimulai dengan huruf S. Yang ketiga, dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Misalnya, kita ambil dari contoh yang cara pertama, maka himpunan A ditulis menjadi merah, kuning, hijau. Yang kedua, himpunan B ditulis menjadi 2, 3, 5, 7. Dan himpunan C ditulis menjadi Senin, Selasa, Sabtu. Materi selanjutnya mengenai himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Misalnya, himpunan nama hari yang dimulai dengan huruf B. 2. Himpunan A adalah himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60. Himpunan kosong dilambangkan dengan tanda himpunan yang anggotanya kosong, atau boleh juga menggunakan lambang 0 dicoret. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S besar. Perhatikan contoh berikut. Diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh John Venn, ahli matematika berkebangsaan Inggris. Langkah-langkah membuat diagram Venn. 1. Himpunan digambarkan dengan persegi panjang dan di pojok kiri atas ditulis huruf S. 2. Setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan noktah atau titik. 3. Setiap himpunan digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama. Himpunan semestanya S, bilangan cacah kurang dari 10. Anggotanya berarti 0, 1, 2, 3, sampai 10. Himpunan A, bilangan genap antara 3 dan 9. Berarti anggotanya 4, 6, dan 8. Untuk membuat diagram Venn-nya, karena ada satu himpunan, yaitu himpunan A, maka kurvanya hanya 1. Ini kita beri nama himpunan A. Dan anggotanya 4, 6, 8, kita beri noktah. Himpunan semesta yang belum masuk kita tulis 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9,
dan 10. Contoh yang kedua, himpunan semestanya masih yang seperti contoh pertama, bilangan caca kurang dari 10, berarti anggotanya 0, 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian ada himpunan A, bilangan genap antara 3 dan 9, berarti anggotanya 4, 6, 8. Dan ada satu lagi himpunan B, bilangan ganjil kurang dari 10, berarti anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Antara himpunan A dan himpunan B tidak ada anggota yang sama, maka dia kurvanya terpisah. Kita isi anggota A berarti tinggal 4, 6, dan 8. Dan anggota B 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian anggota semesta yang belum masuk tinggal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. S-nya semestanya masih yang tadi, himpunan bilangan cacah kurang dari 10, anggotanya 0, 1, 2, 3 sampai 10. Himpunan A-nya Bapak ganti bilangan genap kurang dari 10, berarti anggotanya 2, kemudian 4, 6, dan 8. Kemudian himpunan B bilangan prima kurang dari 10, berarti anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Maka diagram Venn-nya akan ada dua kurva A dan B. Tetapi kita lihat dulu, adakah anggota yang sama? Ternyata ada, anggota A dan B ada yang sama, yaitu 2. Maka diagram Venn-nya, kurvanya akan berpotongan. Ini untuk yang pertama, kemudian ini untuk yang kedua. Kalau ini kita beri nama himpunan A, ini himpunan B, maka yang sama kita letakkan di sini, yaitu angka 2, ganti nokta. Maka anggota himpunan A yang belum masuk tinggal 4, 6, dan 8. Anggota B yang belum masuk 3, 5, dan 7. Himpunan semesta S yang belum tertulis yaitu 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah, tinggal 9 dan 10. Selanjutnya contoh yang keempat. Himpunan semestanya Bapak masih gunakan yang tadi, bilangan cacah kurang dari 10. Berarti anggotanya 0, 1, 2, 3 sampai 10. Himpunan A-nya Bapak ganti bilangan ganjil kurang dari 8. Berarti anggotanya bilangan ganjil 1, kemudian 3, 5, dan 7. Nah, himpunan yang kedua, himpunan B, anggotanya 7, 3, 5, 1. Kalau kita perhatikan, ternyata anggota himpunan A dan anggota himpunan B sama semuanya, 1, 3, 5, 7, 7, 3, 5, 1. Maka diagram Venn-nya menjadi dua kurva A dan B menjadi satu karena anggotanya ada di situ semua. Kita beri nama ini himpunan A dan juga ini himpunan B. Anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Karena anggotanya sama, kita boleh menyebut himpunan A sama dengan himpunan B. Tinggal kita selesaikan
anggota himpunan semesta yang belum masuk. 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Contoh berikutnya, contoh yang kelima, himpunan semestanya masih Bapak gunakan yang tadi, bilangan cacah kurang dari 10, yaitu anggotanya 0, 1, 2, 3, sampai 10. Himpunan A-nya bilangan genap kurang dari 10, berarti 2, 4, 6, 8. B. Himpunan bilangan prima genap. Bilangan prima yang genap hanya ada satu, yaitu 2. Kalau kita lihat dua himpunan ini anggotanya, maka terlihat bahwa anggota B semuanya masuk ke dalam anggota A. Maka diagram Venn-nya akan berbentuk seperti ini. Ini himpunan B, kemudian ini himpunan A. Himpunan B anggotanya hanya 2, dan himpunan A anggotanya selain 2 ada juga 4, ada juga 6, dan ada juga 8. Ini himpunan A. Dan anggota himpunan A. Dan anggota himpunan semesta yang belum masuk 0, 1, 3, 5, 7, 9, dan 10. Himpunan seperti ini boleh juga dikatakan bahwa himpunan B menjadi bagian dari himpunan A, karena semua anggota B masuk ke dalam anggota himpunan A. Dan boleh ditulis himpunan B bagian dari himpunan A. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.